Shalom, sidang jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah dengan penuh sukacita. Sidang jemaat sedang bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai yang kedua, Suaramu ku dengar. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kita sambut khotbah dan salam dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Yesus berkata
terambil dari Mazmur 91 ayat 15 yang berbunyi demikian. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercaya. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pada saat ini kami datang menghadap hadirat yang kudus. Kami ucap syukur atas berkat karunia yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan, karena kami sadar kami manusia yang lemah. Kami cenderung berbuat dosa dan kesalahan melalui perkataan dan perbuatan kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Tapi pada saat ini kami yakin dan percaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak dalam ibadah pada saat ini. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita masuk dalam puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Marilah kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 255 ayat yang pertama, firman-Mu ku pegang selalu. Shalom. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena pada hari ini kita boleh bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dari rumah kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami boleh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, karena kami boleh merasakan ada kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, yang kami yakini itu datang dan bersumber daripada Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lewati dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam berbagai macam pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun senantiasa menyertai dan memimpin setiap kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membuka dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan boleh memberkati setiap kami, memberkati hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama memahami setiap perkataan firman-Mu. Berikanlah kami roh pengertian, roh pemahaman akan firman ini, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang Tuhan percayakan untuk mewartakan firman ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh mengurapi hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan firman ini sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan.
Amin. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan baca bagi kita bersama di bawah perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kematian adalah suatu hal yang tentu tidak kita sukai. Suatu topik pembicaraan yang mungkin selalu ingin kita hindari. Karena kematian bagi setiap kita sebagai manusia adalah hal yang menakutkan dan mengerikan. Namun saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, suatu saat pasti kita akan menghadapi yang namanya kematian. Ada 3 hal yang tidak kita manusia ketahui berkaitan dengan kematian, yaitu kapan, di mana, dan bagaimana kita mati. Kita tidak akan pernah tahu, karena itu adalah rahasia Tuhan. Namun saudara, Yesus Tuhan kita, ia mengetahui 3 hal tersebut. Yesus tahu kapan ia mati, di mana ia mati, dan bagaimana ia mati. Yesus mengetahuinya. Itu digambarkan dalam nas kita pada hari ini, yang berbicara tentang pemberitaan kematian Yesus. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika pada saat itu orang banyak mencari Yesus, maka Filipus dan Andreas murid Yesus memberitahukan bahwa banyak orang mencari Yesus. Kita lihat apa respon Yesus. Dalam ayat yang ke-23 ia berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara, apa maksud dari perkataan Yesus ini? Tentu
perkataan Yesus ini memiliki makna. Dan yang paling utama, mengapa Yesus mengatakan tentang kematian, yaitu supaya murid-murid pada saat itu mereka mempersiapkan mental dan spiritualitas mereka untuk mereka menerima ketika sesuatu hal yang besar terjadi kepada Yesus, yaitu ketika Yesus mengalami kematian. Sehingga mereka tidak shock, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, tetapi mereka sudah mengerti dan memahami dari kematian Yesus. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagi Yesus, kematiannya bukanlah suatu tragedi, melainkan suatu kemuliaan. Sehingga ia telah siap untuk menghadapi kematian itu. Ia tidak takut, ia tidak gentar, bahkan ia tetap fokus pada tujuan kedatangannya, yaitu memperdamaikan manusia dengan Allah. Kematian Yesus juga merupakan jalan bagi Yesus untuk taat kepada Bapaknya. Karena melalui kematiannya, Yesus menyelesaikan misi perutusan Bapa untuk karya penyelamatan manusia dan dunia. Sehingga dengan kematiannya, Yesus menghasilkan buah yang baik, yaitu keselamatan bagi semua orang. Nah, dalam perikop kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus menggambarkan kehidupannya dengan perumpamaan biji gandum yang digambarkan dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa jika biji gandum tidak jatuh di tanah dan mati, maka tidak menghasilkan buah yang banyak. Saudara, biji biasanya ditanam hanya satu untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan banyak buah. Namun untuk mencapai itu semua, maka si biji harus melampaui proses terlebih dahulu, yakni ditanam di tanah, membusuk, bertunas, kemudian menghasilkan buah yang banyak yang akan siap dipanen pada saatnya nanti. Kira-kira kalau kita ambil contoh seperti biji mangga. Biji mangga kita tanam di tanah sehingga ia bisa bertumbuh menjadi pohon mangga dan juga menghasilkan buah mangga yang banyak. Tidak akan pohon mangga itu bertumbuh dengan baik jika biji mangga itu hanya kita taruh di atas meja. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara dengan perumpamaan Yesus akan kematiannya. Perumpamaan biji gandum yang dipilih oleh Yesus mau menggambarkan dirinya sendiri yang akan menghadapi kematian. Yesus mengatakan bahwa kematiannya itu seumpama biji gandum yang harus melewati proses terlebih dahulu supaya keberadaannya menjadi kemuliaan dan juga menghasilkan buah keselamatan yang berlimpah. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dalam ketaatannya kepada Bapa, ia rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia telah memberikan segalanya, termasuk nyawanya sendiri bagi kita manusia yang sangat ia kasihi. Sehingga melalui kematian Yesus Kristus, ia dimuliakan dan Allah Bapa juga dimuliakan. Namun saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kematian dari Tuhan Yesus bukan sekedar hanya untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, melainkan kematian Yesus Kristus juga memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Karena itu, melalui nas ini, Yesus mau menjelaskan
penderitaan. Tidak akan ada hidup yang menghasilkan buah tanpa kematian. Dan tidak akan ada kemenangan tanpa penyerahan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dan dalam kita memperingati minggu-minggu sengsara, dan dalam menyongsong hari Jumat Agung, ada dua hal yang mau kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kematian Yesus sebagai kemuliaan bagi Allah. Penderitaan Yesus yang berujung pada kematian adalah suatu wujud solidaritasnya yang tinggi bagi manusia, sehingga melewati dirinya, manusia memperoleh keselamatan dan penebusan. Dan sekaligus melalui kematian Yesus Kristus, Ia telah menyatakan kemuliaan bagi Allah. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan dan penebusan itu, sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita menjadi berkat? Dan sudahkah hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan? Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, tentu ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini untuk boleh hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat dan hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik. Yang pertama, upaya kita untuk boleh menjadi berkat yaitu dengan kita berbagi dan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dalam ayatnya yang ke-25 berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ayat ini mau menjelaskan ketika kita mau berbagi, ketika kita mau berkorban bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita jumpai di mana saja, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Namun sebaliknya, ketika kita tidak rela berkorban, tidak mau berbagi, tidak mau menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Yang kedua, kita memuliakan Allah bisa melewati puji-pujian, melewati doa, melewati persekutuan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya itu tidak menjadi penghalang untuk kita terus datang memuliakan Tuhan melewati persekutuan kita bersama dengan keluarga. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, melewati tutur kata, melewati tindakan, melewati perbuatan kita. Kita mempersembahkan kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, tidak menjadi kutuk. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang kedua yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita, yaitu kematian Yesus adalah sebagai jalan bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Ayat yang ke-32 berkata, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya melalui kematian Yesus Kristus itu telah membuka ruang yang luas bagi semua orang. Bukan hanya bagi satu orang, tapi bagi semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan, merasakan keselamatan, merasakan penebusan yang telah Yesus lakukan bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang Yesus sebut
biji gandum yang jatuh ke tanah, mati kemudian menghasilkan buah yang baik. Melewati kematian Yesus Kristus, melewati pengorbanannya yang luar biasa, maka semua orang dapat memperoleh keselamatan dan penebusan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, maukah kita terlibat dalam kesaksian dan pemberitaan Injil itu untuk kita menyatakan keselamatan Allah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, ini bukan hanya sebuah kewajiban bagi kita untuk kita bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi ini juga merupakan bagian ucapan syukur dan terima kasih kita atas keselamatan, atas penebusan yang telah kita terima, dan kerelaan Yesus Kristus untuk menderita bahkan mati di kayu salib hanya untuk memulihkan keadaan kita sebagai manusia dengan Allah. Dan kiranya kita semua bisa melakukan ini di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa sapaan kita. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan setia di sepanjang kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas setiap pimpinan, penyertaan dan kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga sampai pada hari ini kami mampu menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan dan waktu yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini juga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar, kami renungkan, itu tidak berlalu dalam hidup kami menjadi firman yang sia-sia, melainkan firman-Mu boleh bertumbuh dengan baik dalam hati kami, boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu juga boleh mengarahkan kehidupan kami untuk boleh hidup setia, taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama berdoa bagi keadaan kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan terus memberkati, memulihkan keadaan kami, sehingga virus yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan kehidupan kami itu boleh lenyap dan hilang dari muka bumi ini, sehingga kami bersama boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dengan baik, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas akan terpapar dari virus ini. Diberkati mereka sebagai garda terdepan yang terus berjuang sampai hari ini menangani keadaan kami. Kami berdoa bagi mereka sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga keamanan. Mari Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, menjaga, melindungi, menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan jerilah perjuangan mereka menangani keadaan ini boleh membawa kebaikan bagi kami bersama. Diberkati kami masyarakat yang di dalamnya Tuhan. Biarlah kami dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kami terus mengikuti setiap anjuran pemerintah untuk mengikuti
kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 dalam kehidupan kami. Diberkati juga ya Tuhan jemaat-jemaat kami dimanapun saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah, Sungai Lantung. Diberkati setiap kehidupan jemaatmu satu persatu. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati rumah tangga mereka. Diberkati keluarga mereka. Diberkati setiap hal yang boleh mereka kerjakan dan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan pergumulan demi pergumulan, permasalahan demi permasalahan yang dihadapi oleh jemaatmu, Tuhan yang boleh mencampur tangan di dalamnya. Tuhan boleh memimpin, menyertai dan menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Mereka boleh senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, untuk boleh menjalani dan melalui hari-hari kehidupan ini dengan baik, dan tentunya itu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati mereka sebagai orang tua yang sudah lanjut usia. Berkati mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, dalam mereka membina rumah tangga dan dalam mereka mendidik dan mengajarkan anak-anak. Diberkati kehidupan mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjadi sosok teladan bagi anak-anak dan keluarga yang ada di dalam kehidupan mereka. Diberkati mereka sebagai pemuda remaja, dalam mereka menempuh pendidikan, dalam mereka mencari pekerjaan, dalam mereka mencari pasangan hidup. Biarlah segala yang indah dan baik Tuhan berikan atas kehidupan mereka masing-masing. Diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga mereka mampu melalui dan menghadapi hari-hari kehidupan mereka dengan berbagai macam cita-cita dan harapan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang membawa berkat dalam kehidupan mereka, terlebih-lebih boleh membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Apapun yang mereka mohon dan minta kepadamu saat ini, biarlah Tuhan boleh memberikan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dan dalam masa-masa penantian mereka, Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan pengharapan dan pertolongan Tuhan saja yang boleh terjadi atas kehidupan mereka tiap-tiap pribadi. Berkati mereka sebagai anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Biarlah anak-anak ini diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang kuat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi orang tua dan bagi keluarga yang mengasihi mereka. Bapa di surga, diberkati juga gereja-gerejamu di mana saja berada, baik dari tingkat sinode, tingkat resort, dan tingkat jemaat. Biarlah setiap pelayanan dan program yang ada boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Diberkati pula para hamba-hambamu dan pelayan yang ada di dalamnya, baik di kota maupun di desa. Ada pendeta, vikaris, pemberita, penginjil, penetua, diakon, atau siapa saja saudara-saudara kami yang boleh terlibat melayani Tuhan. Biarlah mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, damai sejahtera-Mu untuk terus melayani jemaat Tuhan di mana saja berada, sehingga pemberitaan firman terus diberitakan, terus dikumandangkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, percaya dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Diberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati dan memelihara bangsa negara kami, supaya tetap aman, damai, dan tentram, dijauhkan dari segala permusuhan,
perbedaan antar suku dan agama. Biarlah bangsa kami selalu dalam kuasa penyertaan dan pimpinan Tuhan. Diberkati para pemimpin kami baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan baik. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami dengan baik. Kiranya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga selalu dalam kedamaian, ketentraman, dan juga dalam keadilan. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, diberkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap sakit penyakit yang mereka derita, melewati jamahan tangan Tuhan, melewati setiap obat-obatan, makanan, minuman, tenaga para medis dan alat-alat medis. Mari Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka boleh disembuhkan, boleh dipulihkan atas pertolongan kuasa Tuhan. Diberkati juga mereka yang sedang menghadapi duka cita atas kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, mari Engkau datang menghibur mereka, memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu melewati duka cita ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Diberkati juga ya Tuhan jemaat kami yang boleh merasakan ungkapan syukur dan terima kasih atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup mereka. Mereka yang boleh merasakan pertambahan usia, baik usia dalam kelahiran maupun juga usia dalam pernikahan. Diberkatilah ungkapan syukur dan sukacita mereka yang mereka bawa kepada Tuhan. Engkau lengkapi, Engkau sempurnakan sukacita itu dengan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Tuhan juga boleh memberkati setiap rencana dan keinginan mereka di hari yang mendatang, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati juga seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, dalam suka dan duka, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan boleh memberkati dan menyertai, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan boleh membawa berkat dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami selalu dicukupkan atas setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Di masa-masa keadaan kami saat ini, mari Tuhan Engkau terus menjaga kami. Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, memberikan kami imun yang baik, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan virus yang masih merajalela di muka bumi ini. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan sajalah yang terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ungkapan doa syukur dan permohonan kami yang boleh kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita persembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah firman Tuhan demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami melalui setiap tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Hingga pada saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur kami pada saat ini. Biarlah dari persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan firman dimanapun berada, khususnya di wilayah kami di KS Samarinda. Dan yang ada pada kami juga Tuhan berkati agar kami boleh pergunakan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami, melanjutkan dengan penuh ucapan syukur dan tanggung jawab, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh juga menerima berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk persembahan ini bisa juga ditransfer ke rekening GKI Samarinda pada Bank Altim dengan nomor 0012 90 9560. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai ayat 2. Betapa kita tidak bersyukur.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai